Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Cihayu dengan berkarya maju terus pada bulan baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qfina bihalalika an haramika wa ahdina bifadlika man siwak. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, wabil khusus yang terhormat kepada Bapak Ibu Pembina Pembimbing, Ibu Ketua dan seluruh jajaran pengurusan, semoga semuanya oleh Allah senantiasa dilimpahkan selalu rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Untuk itu, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitabnya. Namun sebelumnya kita mengucap salawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan masih seputar zikir-zikir tentang safar. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adkarihi idza kharaja. Bab beberapa zikir safar ketika seseorang sudah mulai keluar. Jadi ketika sudah mulai keluar rumah, apa saja sih zikir-zikir bagi orang yang akan merantau atau melakukan perjalanan jauh. Kota-kota teman-teman wis kliwat sudah terdahulu pembahasannya di awalil kitab ing dalam kawitane kitab apa ma barang. Yaquluhu kang ucapake ing ma sapa al-kharij wong kang metu min baitihi saking omahe kharij. Jadi doa-doa atau zikir-zikir ketika seseorang keluar rumah sudah dibahas yang lalu, termasuk doa keluar rumah, membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, membaca ayat kursi dan sebagainya, masih banyak penjelasan kemarin. Wa huwa utawi ma taqaddama iku mustahabun kang den sunahake lil musafiri maring wong kang lelungan. Wa yustahabulan den sunahake lahu maring musafir opo al-iksaru ngekeh-ngekehake minhu saking mata kodama. Wa yustahabulan den sunahake opo ayuwadi ayanto pamitan sapa musafir ahlahu ing keluargane musafir. Jadi pamitan kepada keluarga, wa aqaribahu kerabat, wa ashabahu sahabat, wa jironahu lan tetangga. Pamit ninggone keluarga, kerabat, sahabat, tetangga. Wa yas'aluhum lan nyuwuna sapa musafir ing kuwabeh wau addu'a ing ndongaake lahu maring musafir, minta doa supaya diberikan kemudahan dan diberikan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Wa yad'u lan ndongakno sapa musafir lahu maring keluarga, kerabat, sahabat dan tetangga. Seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan jauh, sebelum kita melakukan merantau, sebelum berangkat, minta doa sama keluarga, kerabat, sahabat, tetangga. Begitu juga
kita juga mendoakan kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan tetangga. Saling mendoakan. Babu istihbabi tolabihil wasiyah min ahlil khair. Bab tentang kesunahan meminta wasiat dari ahli kebaikan. Jadi kalau mau musafir, mau merantau, atau mau melakukan perjalanan jauh, minta wasiat kepada orang yang baik. Jadi wasiat dari guru ngaji, mbah yai, sesepuh, dan sebagainya. Seperti itu. Rawaina riwayatake sapa ingsun fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan Abi Hurairah tasangking Abu Hurairah radhiyallahu anhu ana rajulan temen setuhune wong lanang iku kala ngucap sapa rajul, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Kanjeng Rasul, ini uridu an usafira, kula niki badhe lunga Kanjeng Rasul, badhe niku merantau teng Taiwan. Ya ora jaman semono ora enek wong merantau ning Taiwan kok aneh-aneh. Ya Rasulullah, duh Gusti Kanjeng Rasulullah, ini teman setuhune kula iku uridu ngarepake sapa kula an usafira yen to lunga sapa kula. Kanjeng Rasul, kula niku badhe lunga adoh. Enggak ada suaranya. PA-nya pasti ada yang telepon, Bu. Ditunggu sebentar. Bu, liatin, monggo di telepon di belakang. Ya, turun. Alhamdulillah, sudah gabung lagi. Mohon maaf sinyalnya putus-putus. Okay. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada seorang laki-laki sowan kepada Rasul. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, inni uridu an usafira. Rasul, sesungguhnya aku ini akan melakukan perantauan atau melakukan perjalanan jauh. Fa'ausini, maka wasiatilah aku ini ya Rasul. Jenengan paringi wasiat to kula niki. Kanjeng Rasul dawuh alaika bitaqwallah. Senantiasalah kamu bertakwa kepada Allah. Sepokoknya ding-dinggon janji awakmu takwa. Wa takbir. Wa takbiri lan ngekeh-ngekeh maca takbir ala kulli syarafin ing ngatasi saben-saben panggonan kang mulya. Di setiap tempat yang di situ mulia, perbanyaklah baca takbir. Di mana di tempat di situ mulia, perbanyaklah baca takbir. Falam awala mongko semangsani wis mungkur sapa rajul wong lanang kala mongko ngucap sapa rajul, Allahumma tuwilahul ba'id wa hawwin alaihi safar. Kala mongko ngucap sapa Kanjeng Rasul ketika seorang laki-laki itu sudah pergi, diwasiati Kanjeng Nabi, dimanapun kamu berada, kamu bertakwa kepada Allah dan ucapkan takbir ketika di tempat-tempat yang mulia. Nenggone taman, nenggone ngendi ngono, tempat-tempat ojo nek toilet, maca takbir ning toilet, aneh-aneh. Falamma wala rajul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang laki-laki sudah mulai pergi, maka Rasul mendoakan dari jauh, Allahumma tuwilahu ba'id wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, dekatkanlah untuk laki-laki itu sesuatu yang jauh, wa hawwin alaihi safar, dan gampangkan perjalanannya. Didoakan oleh Rasulullah. Jadi Allahumma widlahul ba'id wa hawwin alaihi safar. Maka dimanapun kita berada, kita merantau kemanapun, jangan lupa bertakwa kepada Allah
perintah-perintahnya Allah tetap dijalankan, sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Jangan lupa di tempat-tempat yang mulia bacalah takbir Allahu Akbar di mana-mana. Babus tihbabi wasiatil mukim al musafir. Bab sunnahnya berwasiatnya orang yang mukim, orang yang di rumah untuk musafir. Rawainang riwayatake sapa ingsun fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima wa ghairuhuma ngan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Umar, ista'dantu amrih idin sapa kula anabiya ing Kanjeng Nabi fil umrah ing dalem umrah. Kula niku nyuwun izin Kanjeng Nabi ape budal umrah ceritane. Sayyidina Umar ki ape budal umrah ke Madinah niku badhe izin Kanjeng Nabi. Fa'adina mongko ngidini sapa Kanjeng Nabi. Ya wis lek ngono heeh budal. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, latang sina ya latahsina ojo sampai nglalekake sapa sira ing ingsun. Ya akhi ya he dulur ingsun min du'aya saking doga sira. Jika Sayyidina Umar budal umrah, berangkat umrah, nyuwun izin tenggene Kanjeng Nabi ngidini. Bareng Kanjeng Nabi muni ngene, ojo lali lo ya aku didongakne lho. Ojo lali lo ya aku didongakne. Ojo sampai dulur-dulure ndak didongakne. Jadi ketika ada orang mau berangkat umrah, sunnahnya kita mengingatkan latang sina ya ukhidha minad du'aik. Jadi ojo sampai sampean nglalekne aku didongakne sing apik-apik wae. Faqala mongko ngendika sapa Sayyidina Umar, kalimatun yasaroni anali biha dunya. Kalimah ini adalah kalimah yang membuat aku bahagia di dunia. Sayyidina Umar ini tidak pernah mendengar kalimat sebahagia ini. Bayangno, Kanjeng Nabi lho dawuh, Mar, ojo lali lho ya, aku didongakne lho, bayangno. Wah, Sayyidina Umar seneng. Wa fi riwayatin qala, dalam satu riwayat Rasul bersabda, asrikna ya akhiya fi du'aika. Asrikna campurno nyampuro sira ing ingsun ya akhiya he dulur ingsun fi du'aika ing dalem donga sira. Aku ya katutno ning dongakmu lho ya. Aku katutno ning dongakmu. Kalimat ini adalah kalimat yang paling membuat Sayyidina Umar bahagia di dunia ini. Sampai-sampai Sayyidina Umar berkata, kalimatun mayassaroni anali bihad dunya. Sebuah kalimah yang bisa membahagiakan di dunia. Jadi kalimat sing iso nyenengne Sayyidina Umar ning dunia itu ketika beliau mau berangkat umrah, diizini oleh Rasulullah, terus Rasulullah nitip kata-kata seperti ini. Dulur, aku aja kok lalekne ya ning dongakmu. Wah, saweneng Sayyidina Umar nih. Karo jenengan ngono, Bu. Sampai budal umroh terus dulur-dulure ngomong, aku aja lali didongakne lho ya yu, aja lali lho aku kok dongakne. Aku didongakne lho ning kono ngundang bisa budal, kabeh diparingi barokah. Aja lali lho yu ya. Wah, saweneng. Budal niku saternyuh sembarange. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku dimanapun Anda berada rahimakumullah. Babu mayakuluhu idza raqiba dabatahu. Bab zikir ketika seseorang menaiki kendaraan. Zikir yang diucapkan seorang musafir ketika menaiki kendaraannya. Atau naik bis, naik pesawat, naik apa-apa sih yang diucapkan? Qala ngendika sapa Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita menaiki kendaraan, maka
Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah menjadikan kalian semua perahu, menjadikan kalian semua hewan untuk kendaraan, ada kuda, matar kabun, litas tahu ala zuhurihim, sumatat kuru nikmata rabbikum, supaya kalian semua itu mengingat nikmat-nikmat Tuhan, nikmat-nikmatnya Allah, dan ucapkan ketika kalian semua sudah naik, maka ucapkanlah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doanya. Jadi ketika kita sudah naik kendaraan, di bis, di pesawat, atau di kereta api, atau mungkin naik motor, maka jangan lupa mengucap subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Seperti itu. Wa rawaina fi kutubi Abi Dawud, aku riwayatkan di dalam beberapa kitabnya Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bil asanidi sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih, dengan Ali bin Rabi'ah kala ngendika sapa Ali bin Rabi'ah, syahidtu naksani sapa ingsun Ali bin Abi Thalib, ing Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ata teka sapa Sayyidina Ali bidabatin kelawan numpak kendaraan, liar kabah supaya numpak sapa Sayyidina Ali ing dabah. Falamma wadu'a mongko semangsane nyelehake sapa Ali rijlahu ing sikile Ali firikabi ing dalem bancian. Ola ngendika sapa Sayyidina Ali bismillah, ketika Sayyidina Ali sudah naik, mulai naik di terundak-undak-undakan kendaraan. Jadi kalau naik kuda itu kan biasanya ada itu, enek banciane lho Bu. Maka Sayyidina Ali mengucap bismillah. Jadi ketika jenengan mau naik bis atau naik pesawat, ketika sudah mulai masuk di pintu pertama, Anda ucap bismillah. Falamastawa ala dhahriha, ketika sudah duduk di kursi, atau ketika sudah naik di kendaraan, di kuda, di punggungnya kuda, qala ngucap sapa Sayyidina Ali alhamdulillah. Jadi ketika Anda naik ke bis atau naik ke mobil, mulai melangkah di banciane niku Bu, Anda ucap bismillah. Ketika sudah mulai duduk, Anda mengucap alhamdulillah. Setelah duduk, lalu Anda mengucap doanya subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sumakola nuli ngucap sapa Sayyidina Ali alhamdulillah salasa marat, 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Sayyidina Ali mengucap subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirud dunuba ila anta. Summa dhahika. Lalu Sayyidina Ali tertawa. Fakila ya Amirul Mukminin min ayyi syai'in dokihta. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali, lho jenengan kok iso guyah-guyu ki kenapa? Kala ngendika sinten Sayyidina Ali, ra'aitu ningali sapa ingsun anabi ing Kanjeng Nabi, fa'ala kalih lakoni sapa Kanjeng Nabi mislama ing padane barang fa'al tukang lakoni sapa ingsun. Sumadhika nuli guyu sapa Kanjeng Nabi. Lah aku biyen roh Kanjeng Nabi yo ngono kok. Kanjeng Nabi lho ndonga ngene, arep munggah maca bismillah, bare lungguh maca alhamdulillah. Setelah itu baca doanya subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu baca alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Rasulullah juga tersenyum kok. Aku ya elok-elok. Gitu. Fakultu mengatakan sapa ingsun, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dokihta. Lho jenengan kok guyu niku teng napa Kanjeng Rasul?
Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul, inna rabbaka subhanahu ya'jabu min abdihi idza qala, sesungguhnya Allah itu ridho ketika hambanya mengucap ini, ighfirli dunubi. Allah itu paling suka dengan hamba yang memohon ampun atas dosa-dosanya. Allah itu paling senang dengan seorang hamba yang memohon ampunan atas dosanya. Annahu ya'lamu la yaghfiru dunuba ghairi. Ya'lamu annahu la yaghfiru dunuba ghairi. Seorang hamba itu juga tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali aku, kata Allah. Makanya Allah itu paling senang jika seseorang mengucap begini, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba ila anta. Niku paling seneng. Makanya doa ini biasanya dibaca di ketika sujud terakhir dalam sholat. Ketika dalam sholat, di sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Anda tambah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dambi fa innahu la yaghfirud dunuba ila anta. Sewenang itu, Allah sewenang dengan hamba yang seperti itu. Wa rawaina lan riwayatake sapa ingsun fi sahihil Muslim fi kitabil manasik min Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah teman setuhune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Rasul iku idas tawari kalane wis jejeg sapa Kanjeng Nabi ala ba'irihi ing atase unta tumpakane Kanjeng Nabi kharijan halih kang metu ila safarin maring pelungan kabaro mongko maca takbir sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan ping 3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika sudah naiki onta, lalu beliau mengucap subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tudhi 'anna bu'tahu. Allahumma antas sahibu fis safar wa khalifatul fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil mangdar wa su'il munqalib fil mal wal ahl. Ini Rasulullah ketika mau berangkat ibadah haji, Rasulullah menambah doa ini, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Jadi ketika mau berangkat haji atau umrah, setelah membaca wa inna ila rabbina lamunqalibun, disunahkan membaca Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pada perjalanan ini sebuah kebaikan dan takwa. Wa minal amali ma tarda, dari perbuatan ini perbuatan yang engkau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana, ya Allah mudahkanlah perjalanan kami, perjalanan ini. Wadwi anna bu'tahu, dan lipatkan jauhnya. Maksudnya apa? Dilempit, dekatkan. Ben ojo ketok, ben ojo krasa aduh. Jadi koyok krasane cedek. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah engkau adalah sahib kami dalam perjalanan, zat yang menjaga kami dalam perjalanan, wal khalifatu fil ahli, dan zat yang menjaga keluarga yang ada di rumah. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitannya sebuah perjalanan, wa kabatil mangdar, dan susahnya tempat melihat, wasu'il munqalib, dan buruknya tempat kembali, fil mali wa ahli, baik dalam harta maupun keluarga. Nah, seperti itu. Wa idza raja'a, ketika Rasulullah sudah mulai kembali pulang, Rasulullah juga mengucapkan kalimat itu tadi, tetapi menambahkan ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Seperti itu. Itu ketika kembali dari umrah maupun haji. Jamaah Wamid on Air, kita lanjutkan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi
Wa juyusahu, dan tentara-tentaranya iku idza alau arikalane munggah sapa Kanjeng Nabi kali tentara asana ya ing pira-pira dalan kang munggah kabaru mongko padha maca takbir sapa Kanjeng Nabi lan bola tentara. Jadi ketika perjalanannya naik terjal mereka mengucap Allahu Akbar. Wahidaha habatu, ketika turun sabihu maka membaca tasbih. Jadi kalau kita perjalanannya naik turun gunung ya, makanya perjalanan ini mau ngono kita baca takbir ketika naik, dan ketika perjalanannya turun kita membaca tasbih seperti itu. Wangan Abdillah bin Wangan Abdillah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awadu min wa'sa'is safar wa kabatil munqalib wal khawri ba'dal kaun wa da'watil madlum wa su'il mangdhar fi ahli wal mal. Jadi Rasulullah itu ketika melakukan safar, mau bepergian jauh, itu Rasulullah meminta perlindungan dari kesulitan dalam perjalanan, terus kesulitan susahnya kembali, kurangnya kemuliaan, atau doanya orang-orang yang terzalimi, dan keburukan-keburukan, tempat-tempat keburukan yang terlihat dari keluarga dan harta itu minta perlindungan seperti itu. Wa fi kitab Tirmidzi wa kitab Ibnu Majah bi asanidi sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih, dan Abdul Busarjas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza safara yaqul Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatul fi ahli Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i safar wa kabatil munqalib wa min da'watil madlum wa min su'il mangdar fi ahli wal mal. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata hadisun hasan sahih. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata lagi wa yurwa, lalu diriwayatkan al-khur ba'dal kaur. Aidan ada lafaz al-khur ba'dal kaur. Seperti itu. Wa qala Tirmidzi wa kilahuma lahu wajhun. Jadi doa-doa ketika akan melakukan perjalanan itu intinya doa supaya perjalanannya diberi kemudahan, dan seperti itu. Minimal kita baca bismillah, setelah duduk baca alhamdulillah, lalu baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Itu minimal. Atau baca doa ya Allah permudahkanlah perjalanan kami dan berkahilah segalanya. Wis ngene enak ya. Minimal sampai wa inna ila rabbina la munqalibun, atau baca ya Allah permudahkanlah perjalanan kami. Allahumma hawwin alaina safarana hada. Seperti itu. Babu ma yaqulu idza raqiba safinah. Bab zikir ketika seseorang naik perahu. Naik perahu bagaimana doanya? Wallahu ta'ala wa qala rkabu fi ma bismillahi majriha wa mursaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Kalau kita naik perahu, ya, babu ma yaqulu idza raqiba safina, itu doanya beda sama kita naik kendaraan darat. Kalau kita naik kendaraan darat, beda dengan kalau kita naik perahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala, Nabi Nuh berkata, irkabu, silakan kalian semua naik, ayo naik perahu, naik perahu. Irkabu fiha, ayo naik perahu, naik perahu. Lalu mengucap, bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Dulu. Jadi ketika kita naik perahu jangan lupa mengucap bismillahi majreha wa mursaha. Warawaina fi kitab Ibnu Sunni,
Ngan Husain bin Ali radhiyallahu anhu maqala Rasulullah SAW amanun li ummati minal gharaq idza raqibu ayakulu bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku akan senantiasa dalam keamanan dari tenggelam. Ketika mereka naik perahu, maka mereka mengucap Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Nah, jadi kalau naik perahu itu doanya. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Sabda Rasul, amanun li ummati minal gharaq. Umatku akan selamat, akan aman dari tenggelam. Ketika menaiki perahu, mereka mengucap Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Seperti itu. Jadi jangan sampai lupa kalau naik perahu, doanya Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Kalau naik kendaraan darat, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ustadz, kalau naik pesawat bagaimana? Nah ini, zaman Rasul belum ada pesawat nih. Gimana kalau naik pesawat? Nah, kalau naik pesawat, kata guru saya, dua-duanya dibaca. Dua-duanya dibaca. Jadi subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Seperti itu. Karena dulu zaman Rasulullah belum ada pesawat. Lalu bagaimana? Ulama sepakat kalau naik pesawat karena bukan darat, bukan di air. Pesawat itu ya antara darat dan air. Maka dua-duanya dibaca. Babus tihbabid du'a'i fi safar, bab tentang sunnahnya berdoa di dalam perjalanan. Rawaina fi kutubi Abi Dawud wa Turmudzi wa Ibnu Majah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang sunnah tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul madlum mustajab kok, ya Allah, keliru. Babu istihbabid du'a'i fi safar, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul madlum, da'watul musafir, da'watul walid ala waladih. Yang pertama adalah doanya orang yang terzalimi. Itu pasti diijabah. Tidak ada keraguan. Wa da'watul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan jauh. Itu doanya terkabul. Makanya kalau jenengan lagi dalam perantauan, perbanyak doa. Lagi dalam melakukan perjalanan umrah, perjalanan haji, perbanyak doa. Karena doanya pasti diijabah. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doanya kedua orang tua kepada anaknya. Diingat-ingat, 3 doa yang mustajab tidak ada keraguan di dalamnya. Doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang dalam perjalanan jauh, dan doa orang tua kepada anak-anaknya. Jemaah Iwan Bid on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Semoga kajian ini menambah ilmu, menambah iman, dan pastinya menambah Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum banafsi binawallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.